Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya, mudah-mudahan sehat dan semangat ya selalu. Oke, sesi kita kali ini akan dimulai dengan doa, dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk lebih semangat seperti biasa kita ice breaking terlebih dahulu. Monggo Bu Epi, silakan pimpin ice breakingnya. Ya. Terima kasih Bu Epi sudah memimpin ice breaking dengan sangat bagus sekali sehingga kita bisa semangat untuk mengikuti sesi ini ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian, sesi kita kali ini di akhir sesi nanti Bapak dan Ibu harus memahami profil pelajar Pancasila. Yang kedua harus memahami tentang keterkaitan profil pelajar Pancasila dan pendidikan yang memerdekakan ya. Untuk itu Bapak dan Ibu nanti akan melewati beberapa kegiatan di mana yang pertama akan kita lakukan tanya jawab ya untuk menggali kembali apa yang telah dilakukan kemarin waktu kegiatan asinkronus di mana Bapak Ibu sudah membuat profil peserta didik di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Ya, tentunya sudah tidak asing lagi dan itu sudah terbiasa kita lakukan dalam setiap tahun. Bapak dan Ibu sekalian, setelah itu nanti saya akan tayangkan sekilas tentang profil pelajar Pancasila dan Bapak Ibu nanti akan masuk ke sesi diskusi kecil dengan 3-4 kelompok ya. Dan akan membahas tentang keterkaitan profil pelajar Pancasila dan pendidikan yang memerdekakan ya. Pernah mendengar Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Pernah. Ya, istilahnya saja yang baru ya. Padahal itu sudah tidak asing sebetulnya. Kita sebelumnya dalam kurikulum yang lama sudah mengenal tentang sikap spiritual, sikap sosial ya. Kemudian apalagi dalam pendidikan karakter itu. Nah, untuk lebih jelasnya tentang profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu izinkan saya membuka dulu atau share screen ya tentang profil pelajar Pancasila. Tunggu sebentar ya. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6 domain. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri ya. Dari semua domain itu ada elemen kuncinya ya, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia sebagai bentuk nyata kegiatannya. Pertama, berakhlak terhadap agama, kemudian memiliki akhlak terhadap diri sendiri, memiliki akhlak sesama manusia, memiliki akhlak kepada alam, memiliki akhlak bernegara. Itu untuk yang pertama, elemen beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, di mana pelajar Indonesia yang mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya serta tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kuncinya di sini adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi, berkolaborasi dan berinteraksi, serta refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman berkebinekaan. Yang ketiga bergotong royong ya, di mana pelajar Indonesia itu diharapkan memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu mampu untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Sebagai bentuk nyatanya kita bisa berkolaborasi, kemudian peserta didik juga memiliki kepedulian dan berbagi. Yang keempat, kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal ya, atau reorsinil, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Sebagai bentuk nyatanya menghasilkan gagasan yang orisinil, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil.
Kelima, bernalar kritis, di mana peserta didik memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian mampu menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga, merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat, mengambil keputusan. Itu. Kemudian yang terakhir, ini pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sebagai bentuk nyatanya dalam kata kuncinya, pertama memiliki kesadaran dan situasi yang dihadapi. Kemudian memiliki regulasi diri. Nah, itu tentang profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu sekarang masuk ke sesi diskusi kelompok. Yang silakan Bapak Ibu nanti berdiskusi membahas tentang keterkaitan pendidikan yang memerdekakan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, dianggap sudah selesai diskusinya Bapak dan Ibu sekalian. Intinya, pendidikan yang memerdekakan itu adalah berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila merupakan muara dari seluruh aktivitas di dalam kurikulum sekolah penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya sesi kita selesai, dan terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja dilanjut ke sesi berikutnya. Silahkan Ibu narasumber Ibu Tati akan memaparkan materi selanjutnya. Terima kasih. Saya langsung saja kepada pemaparan tentang capaian pelajaran yang ada di dalam kurikulum sekolah penggerak. Baik, saya coba akan share dulu materinya. Baik, saya lanjutkan saja. Di sini tentang capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Mungkin yang saya akan kilas di sini hanya sekilas saja, tidak sampai mendalam karena waktu kita terbatas. Jadi untuk pengantarnya saja tentang capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak kita. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, jadi untuk capaian pembelajaran ini tujuannya adalah untuk peserta memahami tujuan dan fungsi capaian pembelajaran dalam konteks perencanaan pembelajaran. Jadi sangat erat kaitannya di dalam pembelajaran bahwa kita harus tahu dulu nih apa sih yang akan dicapai oleh peserta didik kita. Nah, begitu pula di dalam kurikulum sekolah penggerak. Nah, ini saya langsung aja ya di apa sih yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran adalah salah satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa, atau biasanya dikenal dengan sebutan learning achievement atau achievement standard atau learning outcome. Artinya apa sih yang sudah didapat oleh anak didik kita atau peserta didik kita setelah mereka mengikuti proses pembelajaran tersebut. Nah, ternyata dalam juga ungkapan tujuan pendidikan ini merupakan suatu pernyataan tentang apa sih yang diharapkan atau yang diketahui atau dipahami dan dapat dikerjakan oleh peserta didik kita setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, mungkin itu yang dimaksud dengan capaian pembelajaran. Terus kenapa harus pakai capaian pembelajaran dalam kurikulum sekolah penggerak kita ini? Kan? Sebenarnya capaian pembelajaran ini sama seperti halnya dengan kurikulum 2013 yang kita kenal mungkin dengan KI dan KD, karena ini ada peleburannya. Jadi capaian pembelajaran ini merupakan peleburan dari kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ada di dalam kurikulum 2013. Jadi kita bisa makanya bahwa kurikulum sekolah penggerak ini adalah memang tidak lepas dari kurikulum sebelumnya. Jadi intinya penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, seperti kurikulum KTSP dan kurikulum 2013. Nah, tadi setelah kita tahu bahwa capaian pembelajaran ini ada perubahan dari KI dan KD, dan ini bisa kita deskripsikan, yaitu penggunaan CP ini sangat diharapkan sekali gitu. Kenapa? Karena di dalam sekolah penggerak yang memang kita sedang membumingkan tentang merdeka belajar gitu kan kepada semua sekolah-sekolah yang ada gitu ya. Inilah capaian pembelajaran inilah yang sejalan gitu dengan semangat merdeka belajar ini. Makanya kita menggunakan capaian pembelajaran. Nah, selain itu juga, kenapa juga capaian pembelajaran yang digunakan? Capaian pembelajaran merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang sangat baik. Nah, capaian pembelajaran ini pun berfokus apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajarannya. Hal ini sejalan dengan pendekatan kita yaitu student center dalam dunia pendidikan. Biasanya kan kalau kita secara konvensional itu pasti guru yang jadi pusatnya gitu. Tapi di dalam kurikulum sekolah penggerak ini justru kita harus mengangkat ini loh peserta didik kita yang menjadi pusat kita. Nah, seperti itu ya. Jadi secara sederhana kita bisa ungkapkan bahwa capaian
pembelajaran itu bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Mungkin di sesi berikutnya nanti akan kita bahas kembali tentang apa sih capaian pembelajaran ini dengan kaitannya dengan fase-fase yang ada di dalam kurikulum sekolah penggerak. Karena capaian pembelajaran ini akan nanti berkaitan erat sekali dengan fase-fase yang ada, terutama untuk di sekolah dasar. Itu kita memiliki 3 fase dalam capaian pembelajarannya ini, yaitu ada fase A untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, fase C untuk kelas 5 dan 6. Mungkin di sesi selanjutnya akan diperjelas kembali tentang ini. Tapi untuk kali ini pertemuan kita membahas tentang capaian pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya saya minta untuk teman-teman peserta pelatihan di sini untuk membentuk diskusi kelompok. Kita akan coba sharing dari pengalaman Bapak dan Ibu yang ada di sini. Bagaimana sih selama ini di dalam sekolah kita menerapkan tentang capaian pembelajaran. Mungkin kalau dulu terkena tadi ya dengan KI dan KD-nya itu. Nanti kita akan coba kaitkan dengan capaian pembelajaran yang ada di dalam kurikulum sekolah penggerak ini. Mangga silakan kepada Bapak dan Ibu untuk kembali membuat kelompok. Baik, terima kasih sudah selesai untuk diskusi kelompoknya. Insya untuk lebih dalamnya lagi nanti kita bisa memperdalam kembali di sesi berikutnya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita langsung saja untuk masuk ke materi sesi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bunda Evanita. Dihentikan? Oh iya. Iya. Terima kasih Ibu Tati karena bagus sekali tadi sudah panjang lebar sebenarnya pemaparannya. Oke, Bapak dan Ibu semuanya. Biar kita tidak penat, biar kita tidak kaku di punggungnya. Coba kita sekarang ice breaking dulu ya. Siap. Oke, dipimpin oleh Bu Rizka ya. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu sudah refresh sekarang, sudah karena untuk mempelajari suatu pembelajaran yang baru itu butuh memang tenaga yang memang luar biasa bagi kita semua ya. Oke. Kalau tadi sudah dipaparkan tentang capaian pembelajaran dan merupakan hal yang baru, Bapak Ibu dalam kurikulum PSP ini, maka saya akan melanjutkan tentang modul ajar. Modul ajar itu apa? Oke, saya buka screen-nya dulu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, tapi sebelumnya Bapak Ibu akan saya jelaskan dulu apa yang akan Bapak Ibu dapatkan dalam pembelajaran ini atau dalam sesi ini. Bahwa nanti Bapak Ibu akan memahami konsep dasar dari pembuatan modul ajar. Kemudian komponen-komponen apa aja yang ada di dalam modul ajar. Kemudian juga setelah ini mempelajari prinsip-prinsip dalam pengembangan modul ajar. Lalu hasil akhir yang Bapak Ibu akan tunjukkan kepada kita nanti adalah berupa peta, peta pemahaman tentang komponen modul ajar. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan satu produk juga atau mencoba mengembangkan modul ajar secara sederhana. Nanti kita coba pandu dengan beberapa prinsip dasar dalam pengembangan modul ajar. Oke. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang apa aja komponen modul ajar itu? Oke, komponen modul ajar sebenarnya nanti Bapak Ibu, saya akan men-share untuk lengkapnya materi ini. Nah yang sekarang yang saya akan lakukan adalah pengenalan dulu karena ini masih sosialisasi mengenai komponen modul ajar itu seperti apa ya. Memang banyak sih komponen modul ajar itu, isi-isi detailnya, tetapi pada umumnya ada 3. Yang pertama itu memuat informasi umum, yang kedua adalah komponen inti, yang ketiga adalah lampiran. Nah, Bapak Ibu sesungguhnya modul ajar ini adalah bahan ajar. Jadi bahan ajar yang dipergunakan oleh Bapak Ibu di kelas dalam melakukan suatu pembelajaran. Isinya adalah kegiatan pembelajaran dan kemudian dan lebih luas kalau kita bandingkan dengan RPP yang pernah Bapak Ibu pernah kerjakan, pastilah kan setiap melakukan pembelajaran. Maka isi dari RPP atau kegiatan belajar itu ada di modul ajar. Jadi pembedanya dengan RPP, modul ajar ini jauh lebih luas saja. Tapi kalau Bapak Ibu nanti bisa membuatnya dengan cara yang sederhana, tapi menggambarkan suatu gambaran pembelajarannya utuh, maka itu Bapak Ibu artinya memang sudah pun melakukan pembuatan modul ajar. Ini dimulai dari mana? Saya berikan tipsnya ya Bapak Ibu.
cara menyusun modul ajar. Yang pertama itu pahami dulu capaian pembelajaran per fase, karena ini kurikulum yang baru, memang capaian pembelajaran ini harus dipahami oleh Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah diterangkan dengan detail ya sama Ibu Tati. Kemudian setelah itu lakukan analisis kebutuhan peserta didik. Jadi makanya modul ajar suatu sekolah atau suatu guru dan guru yang lainnya itu bisa berbeda meskipun dalam level yang sama, meskipun dalam fase yang sama. Karena apa? Disesuaikan dengan peserta didiknya. Apa aja yang disesuaikan dengan peserta didiknya, macam-macam, kemampuan awalnya seperti apa, pengetahuannya, keterampilannya bagaimana, sikap awalnya juga seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi domain profil pelajar Pancasila yang sesuai. Karena ada 6 domain profil Pancasila yang harus kita integrasikan dalam pembelajaran, maka Bapak Ibu tidak harus 6-6-nya dalam setiap modul ajar itu ada. Tapi bisa dipilih mungkin 2-3 yang penting domain profil pelajar Pancasila itu ada. Karena kalau ini dilakukan terus-menerus sampai selesai fase, maka profil pelajar Pancasila itu akan terlihat. Kemudian setelah itu baru kita menentukan tujuan pembelajarannya. Ketika mendapatkan tujuan pembelajaran, maka alurnya akan kita lihat jelas. Jadi tingkatannya ya. Yang mana yang disampaikan di kelas 1 misalkan di fase A, yang mana yang disampaikan di kelas 2 pada fase A juga. Nah, setelah itu baru seperti apa masih kebayang tentang RP, silahkan saja. Yang penting lakukan dulu bahwa ibu-ibu sudah membuat suatu modul aja. Jadi buat dulu. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini, kalau Ibu belum jelas, Bapak Ibu belum jelas, silahkan bertanya dulu. Silahkan. Ya, silakan. Oh iya, bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut ya Bapak Ibu bahwa modul ajar ini jadi membuat Bapak Ibu tidak merdeka lagi. Jangan khawatir karena nanti di kurikulum PSP ini sendiri, Kemendikbud sudah memberikan contohnya nanti. Kalaupun kita belum bisa membuatnya dengan sempurna, maka kita bisa mengadopsi. Itu aja ya Bapak Ibu. Kemudian setelah ini, Bapak Ibu semuanya silahkan kembali ke dalam kelompok tadi yang sudah dibagi sebelumnya untuk membuat peta pemahaman konsep komponen modul ajar. Nah, ini harapan saya dari pemahaman konsep modul ajar itu dituliskan yang mana yang belum paham, yang mana yang sudah paham, gitu, seperti itu. Dari sana nanti untuk selanjutnya silahkan Bapak Ibu membuat modul ajar yang sederhana, sepemahaman Ibu saja, Bapak dan Ibu saja, seperti apa, ya. Karena setelah ini jangan khawatir, para komite pembelajaran akan mendampingi Bapak Ibu dalam mengerjakannya. Nah, kita masuk kepada sesi diskusi. Kita lanjutkan aja sesi selanjutnya ke Ibu Rizka. Silakan Ibu Rizka. Saya akan mencoba untuk memaparkan tentang prinsip asesmen. Nah, setelah selesai bahasan ini, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa memahami prinsip tentang asesmen. Gitu. Nah, sebelum nanti saya menjelaskan lebih lanjut mengenai berbagai macam asesmen dan sebagainya, saya akan memberi informasi dulu, menampilkan slide tentang prinsip asesmen. Karena prinsip ini harus dipegang teguh sebagai fondasi awal kita akan menyusun sebuah asesmen. Baik Bapak Ibu, prinsip asesmen yang pertama yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran. Nah, ini artinya Bapak Ibu bahwa ketika guru akan membuat sebuah asesmen, berarti itu harus merupakan harus dijadikan sebagai perencanaan ketika Bapak Ibu nanti akan membuat perencanaan pembelajaran. Jadi asesmen itu dikembangkannya sejak awal perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Nah, sehingga di sini muncul bahwa kegiatan asesmen itu terintegrasi. Itu ada keterkaitan dengan materi pelajaran. Baik, yang kedua yaitu asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar. Ya, kemudian bisa menggali kemampuan metakognitif dan refleksi dari siswa itu sendiri. Gitu. Nah, ini tentu nanti akan dipergunakan untuk mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Dan tentunya bahwa asesmen ini juga harus mengacu pada capaian pembelajaran.
Nah, yang ketiga Bapak Ibu, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Nih, ini dapat diartikan Bapak Ibu bahwa asesmen itu yang berkeadilan, berarti penilaian itu tidak menguntungkan atau tidak merugikan peserta didik itu sendiri. Ya, jadi jangan melihat latar belakangnya, agama, suku, budaya gitu. Semuanya berkeadilan. Gitu ya, tidak merugikan dan tidak menguntungkan salah satu peserta didik. Kemudian asesmen juga memiliki validitas yang tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan itu betul-betul terpercaya itu dan akurat. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, asesmen meliputi bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai. Nah, yang harus diingat Bapak Ibu, bahwa di dalam membuat suatu perencanaan asesmen ini ya, guru itu harus mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, kemudian kemampuan dari peserta didiknya, capaian pembelajaran yang tadi sudah dibahas mengenai capaian pembelajaran, kemudian mengenai tujuan pembelajarannya, dan sumber daya pendukung yang tersedia. Gitu ya. Itu sebelum merancang itu, sebelum Ibu Bapak membuat tugas dalam instrumen dan tekniknya. Dan yang terakhir adalah laporan kemajuan bersifat sederhana dan informatif. Gitu. Hasil penilaian itu harus memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya Bapak Ibu, misalnya untuk nilai 100, maka untuk semua mata pelajaran pun nilai 100 itu sama gitu nilainya. Dan laporan kemajuan belajar ini mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen. Itu Bapak Ibu ya. Mudah dipahami dan bisa memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik dan yang positif untuk mengembangkan dirinya. Baik, selanjutnya keterkaitan prinsip asesmen dengan prinsip pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, keterkaitan antara asesmen dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama itu, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini. Gitu ya. Nah, peserta didik itu dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya itu dengan melihat ketercapaiannya dulu dari tujuan pembelajaran. Gitu. Makanya asesmen itu harus betul-betul direncanakan, dirancang dengan sematang mungkin. Yang kedua adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik. Nah, harapannya asesmen ini nanti bisa menanamkan growth mindset, jadi pola pikir yang bertumbuh. Jadi caranya Bapak Ibu, jadi tanamkan kepada anak didik itu tidak takut salah dalam belajar. Ya, itu tidak takut salah dalam belajar. Kemudian yang kedua, belajar itu bukan tentang kecepatan, bukan. Ya, kita harus melihat dulu prosesnya, jangan langsung melihat ke hasil. Dan harus menerapkan penilaian self assessment, gitu ya. Penilaian antar teman, kemudian nanti bisa merefleksi, bisa memberikan umpan balik dan sebagainya. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang relevan itu berarti yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Asesmen ini nanti dirancang itu berpusat kepada peserta didik, kemudian mempertimbangkan di mana kehidupan dan latar belakang keluarga peserta didik, dari lingkungan masyarakatnya gitu ya. Jadi ya pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan, menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua sebagai mitranya. Dan yang terakhir, yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Membangun wawasan peserta didik. Ya, ini penting sekali, khususnya di alam globalisasi seperti sekarang ini. Jadi peserta didik harus dibangun untuk membangun wawasan peserta didik itu mengenai isu-isu dalam tingkatan global, sehingga nanti ketika dia kembali ke lingkungan masyarakat, dia sudah benar-benar bisa survive, ya, bisa merasa peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi
prinsip tentang materi tentang prinsip-prinsip asesmen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi Bapak Ibu nanti di outputnya saya mengharapkan nanti Bapak Ibu bisa membuat sebuah rancangan mengenai asesmen di satuan pendidikan masing-masing. Baik, saya bagi menjadi beberapa kelompok. Bapak Ibu silahkan merefleksi tadi dari uraian yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, sudah cukup. Mangga kelompok 1 presentasi ke depan. Iya, bagus sekali, kasih aplaus untuk semua kelompok yang sudah tampil dan sangat bagus sekali. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada kegiatan in-house training, pelatihan implementasi dan pelatihan program sekolah penggerak sudah usai. Seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita mengenai program sekolah penggerak yang sudah digulirkan oleh pemerintah. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.